Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa nasta'in ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, para sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ingin membahas tentang perihal bagaimana sih seseorang itu menyikapi tentang agama. Agama ini kata Rasulullah, awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu adalah mengenal Allah. Sehingga ilmu yang selama ini sebenarnya ilmu dasar, hari ini dijadikan ilmu yang tidak pernah lagi diajarkan. Sehingga bagaimana seseorang bisa merasakan ibadah itu nikmat, sementara mereka tidak mengenal siapa yang harus diibadahi. Bagaimana seseorang itu menyembah dengan hikmah karena tidak tahu dan tidak kenal siapa yang harus disembah. Maka dari hal ini, mari kita kembali ke dasar, bahwa kita harus melepaskan seluruh pakaian yang selama ini melekat. Artinya apa? Beragama bukan doktrin, tapi beragama kita harus memungsikan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak salah untuk memahami agama tersebut, di mana bahwa setiap sesembahan ataupun setiap yang disembah itu kita harus tahu dan kenal. Bagaimana kita bisa menyembah kalau kita tidak tahu? Ya, inilah yang harus kita perbaiki dari cara dan pola pikir umat saat ini. Sehingga saudara-saudara, ibadah yang seharusnya ini meletakkan kepribadian diri seorang manusia, dia sudah menyatu dengan Sang Khalik dan Sang Pencipta. Karena sesungguhnya kita ini adalah gambaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah perwakilan Allah. Allah menciptakan kita sesungguhnya dikarenakan Allah ingin mempergunakan kita untuk kepentingan Allah. Kita ingin dipergunakan oleh Allah sebagai sarana dan alat untuk menjadi khalifah. Maka dari itu kita harus paham dan harus sadar bahwa diri kita ini seharusnya harus mengetahui siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Maka Rasulullah mengatakan bahwa man arrafa rabbahu faqad arrafa nafsahu, faqad arrafa nafsahu fasadal jasad. Ini artinya bahwa ketika kita hendak mengenal Allah, maka harus kenali diri kita. Siapa diri kita? Siapa sejatinya kita? Karena ketika kita berusia 4 bulan di kandungan atau di rahim seorang ibu, maka saat itulah Allah meniupkan ruhnya kepada kita. Kemudian Allah berfirman, Alastu birabbikum. Saat itu kita sudah menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah, sehingga kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tetapi mentiadakan apapun yang ada hanya Allah. Itulah makna dan hakikat daripada syahadat. Sehingga setiap diri manusia sadar benar bahwa tidak ada perbuatan ini yang bisa dia lakukan kecuali hanya kesadaran dirinya bahwa Allah lah yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan yang namanya peribadahan.
Saudara-saudaraku jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari sama-sama kita pahami bahwa beragama ini harus mulai dari dasar, dan dasarnya adalah ma'rifah. Dasarnya adalah mengenal. Mengapa kita disuruh haji oleh Allah? Sementara haji itu mengapa kita di Arafah? Sementara Arafah itu artinya Arafah, mengenal. Nah, ketika kita sudah mengenal Allah, maka sholat kita pun pasti akan menjadi khusyuk. Karena apa? Sesungguhnya sholat itu adalah pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatu minas zikri, bahwa sholat itu sesungguhnya adalah zikir. Sementara as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat juga adalah mi'rajnya seorang mukmin. Apa arti mi'raj? Mi'raj di sana adalah telah bertemu kepada Allah, sehingga pertemuan di Arafah itu setiap saat kita akan ingat, siapa yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari saudaraku, mulai hari ini mari kita perdalam pengetahuan kita, jangan kita balik. Syariat sebenarnya adalah ilmu pamungkas, perwujudan daripada ketika kesadaran manusia itu sudah mencapai puncak dan dia sudah mengenal Allah, maka saat itulah syariat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saudaraku, jemaah Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.